Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan yang bagian. Semoga kita akan mendapatkan syafaat yang kelak di hari kiamat nanti. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para guru-guru dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk melihat saya berbicara tentang pentingnya pola tidur, yang dimana pola tidur itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mental dan juga kinerja kognitif, apalagi oleh para santri. Baiklah, mulai saja dari tidur. Pengaruh pola tidur yang baik terhadap kesehatan mental dan kinerja kognitif santri Al-Qudwah. Tapi sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Andi Muhammad Kurniawan Firdausi, lahir di Depok tanggal 16 Oktober 2006. Alamat saya di Jalan Kartini Raya nomor 38E, Pancoran Mas Depok. Mulai pendidikan TK TKIT Al-Qudwah Depok, SD-nya di SDI Al-Qalam Depok, SMP Pondok Pesantren Nurul Fatimah Kuningan dan Pondok Pesantren di Al Bekasi. SMA-nya di Rumah Quran Qolun Salim Depok, kemudian di Rumah Quran Muhammad Al-Mukri Bogor, dan Al-Qudwah Islamic Boarding School. Baiklah, masuk kepada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Tidur yang cukup dan berkualitas merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan mental dan kinerja kognitif seseorang. Pola tidur yang baik dapat membantu meningkatkan fokus, kreativitas, dan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Namun, sayangnya masih banyak orang yang mengabaikan pentingnya pola tidur yang baik dan cenderung mengalami gangguan tidur seperti insomnia atau sleep apnea. Pola tidur yang baik telah diakui secara luas sebagai pilar penting bagi kesehatan dan kesejahteraan umum. Namun, bagi para santri yang hidup dalam lingkungan yang ditandai dengan jadwal yang ketat dan beragam aktivitas keagamaan, tantangannya untuk menjaga pola tidur yang sehat seringkali menjadi perhatian yang serius. Dalam konteks ini, penelitian mengenai pengaruh pola tidur yang baik terhadap kesehatan mental dan kinerja kognitif menjadi relevan, terutama dalam menghadapi tuntutan harian kegiatan keagamaan yang waktu. Lanjut ke rumusan masalah. 1. Bagaimana pola tidur yang tidak teratur dan kurang tidur dapat mempengaruhi tingkat kecemasan dan depresi pada santri di lingkungan pesantren. 2. Apakah terdapat hubungan antara durasi tidur yang cukup dan kinerja kognitif santri dalam hal daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan memecah masalah di lingkungan pesantren? 3. Bagaimana intervensi kesehatan tidur yang disesuaikan dengan lingkungan pesantren dapat meningkatkan pola tidur santri dan dampaknya terhadap kesehatan mental dan kinerja kognitif mereka? Tujuan penelitian. 1. Menganalisis pola tidur santri dan mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kualitas tidur mereka di lingkungan pesantren. 2. Mengevaluasi hubungan antara pola tidur yang baik dan kesehatan mental dengan fokus pada tingkat kecemasan, stres, dan suasana hati santri di pesantren. 3. Mengukur hubungan antara durasi tidur
yang memadai dan kinerja kognitif santri termasuk aspek daya ingat, konsentrasi dan kemampuan pemecahan masalah di lingkungan pendidikan agama. Manfaat penelitian. Manfaat adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pola tidur yang teratur dan berkualitas bagi kesehatan mental dan kinerja kognitif santri di lingkungan pesantren. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pola tidur yang teratur dan berkualitas bagi kesehatan mental dan kinerja kognitif santri di lingkungan pesantren dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan prestasi akademik mereka. Metode penelitian. Metode yang benar digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi, yaitu dengan metode kualitatif untuk mendapatkan data-data dan menghasilkan kesimpulan. Bab 2 tinjau waktu sebentar. Tidur. Tidur merupakan kegiatan normal yang dialami oleh semua individu sehingga menjadikan tidur sebagai kegiatan yang manusiawi di dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut dianggap sebagai aktivitas sederhana yang tidak memerlukan perhatian khusus. Menurut Fakihan 2016 mengatakan tidur adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak sadar karena perseptual individu terhadap lingkungan yang menurun. Pada kondisi demikian, keadaan seseorang dapat dibangunkan kembali dengan laksana yang cukup. Dan juga tidur adalah suatu keadaan relatif tanpa sadar yang penuh ketenangan tanpa kegiatan yang merupakan urusan siklus yang berulang-ulang. Dan masing-masing menyatakan fase kegiatan otak dan badannya yang berbeda. Pola tidur. Pola tidur adalah bentuk yang bervariasi dari suatu keadaan di mana sistem fisiologis manusia mengistirahatkan tubuhnya dalam waktu tertentu untuk memulihkan dan memperbaiki sistem tubuh manusia, melakukan kegiatan sehari-hari yang bisa dibangunkan dengan bantuan stimulus sensorik, audio maupun stimulus lainnya. Menurut Brianto 2016, pola tidur adalah model, bentuk, atau corak tidur dalam jangka waktu yang relatif, menetap dan meliputi jadwal jatuh, masuk, tidur dan bangun irama tidur, frekuensi tidur dalam sehari, mempertahankan kondisi tidur dan kepuasan tidur. Pola tidur menunjukkan adanya kemampuan individu untuk tidur dan memperoleh jumlah istirahat yang sesuai dengan kebutuhannya. Kualitas tidur yang buruk mengakibatkan kesehatan fisiologis dan psikologis menurun. Secara fisiologis, kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan individu dan meningkatkan kelelahan atau mortality. Secara psikologis, rendahnya kualitas tidur dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosional, kurang percaya diri, impulsif yang berlebihan, dan kecerobohan. Kinerja kognitif. Kinerja kognitif adalah cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kinerja kognitif mengacu kepada kemampuan otak untuk memproses informasi, mengingat, memahami, dan menggunakan pengetahuan. Ini melibatkan sejumlah proses kognitif seperti perhatian, persepsi, pemikiran, ingatan, dan bahasa. Kinerja kognitif mencakup berbagai aspek fungsi otak yang memungkinkan seseorang untuk belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kognitif, meliputi tingkat pendidikan, kesehatan otak, pola tidur, gizi, dan faktor-faktor lingkungan. Kinerja kognitif juga dapat diukur melalui berbagai tes kognitif dan penilaian yang mencakup evaluasi berbagai aspek seperti daya ingat, kecepatan, pemrosesan informasi, keterampilan pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir abstrak. Kesehatan mental. Ilmu kesehatan mental merupakan terjemahan dari istilah mental hygiene. Mental dari kata Latin mens atau mentis, berarti jiwa, nyawa, roh. Sedangkan hygiene dari kata Yunani hygiene, berarti ilmu tentang kesehatan. Dapat diartikan bahwa ilmu kesehatan mental itu adalah ilmu yang membicarakan kehidupan mental manusia dengan memandang manusia sebagai totalitas psikofisik yang kompleks. Secara singkat dapat dikatakan ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang memperhatikan perawatan mental atau jiwa. Pengertian ini dapat diartikan secara luas ataupun sempit. Artinya kesehatan mental adalah wujud karena adanya penyesuaian diri yang berhasil atau tidak adanya psikopatologi
dan sebagai keadaan di mana seseorang digambarkan tidak memiliki gangguan pada bidang psikologis, emosional, perilaku dan sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang berada dalam keadaan sakit atau sehat psikisnya jika tidak terdapat sedikit pun gangguan psikisnya, dan jika ada gangguan psikis maka diklasifikasikan sebagai orang sakit. Dengan kata lain, sehat dan sakit mental itu bersifat nominal yang dapat dibedakan kelompok-kelompok. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.